Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jagoan Neon guys. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah saya masih dikasih sehat dan teman-teman semoga saja selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi di mana video-video ini menggambarkan sulitnya atau rumitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Ya, saking rumit-rumitnya persyaratan-persyaratannya ada, kalah ya sama yang bawaan-bawaan seperti orang dalam seperti itu guys. Kalau yang saya lihat di Indonesia kebanyakan kalau bawaan dari orang dalam itu pasti kemungkinan besar diterima. Tapi kalau kita cuma-cuma melamar tanpa ada orang dalam, itu kecil kemungkinan untuk diterimanya ya guys. Oke guys, langsung aja yuk kita saksikan video-video lengkapnya seperti apa. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, sempoa, semua. Kalau persyaratan begini, stres duluan gua sebelum kerja. Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau udah ngelamar Hipnotis kerja, hewan. maaf dia wajib warna merah, baju dia warna putih, Ngelamar celana nih kerja. macam aku gini. Ini mak kemana? Ya, Aku tak lamar kerja beda, kan pengangguran. Kenapa lamar kerja di Indonesia nggak segampang di luar negeri? Lowongan kerja di Indonesia temboknya terlalu banyak. Ya batasan gender lah, umur lah, pendidikan lah. Bahkan pendidikannya harus spesifik dari jurusan tertentu saja. Belum lagi syarat fisik, tinggi minimal harus sekian, berat badan minimal harus sekian, harus berpenampilan menarik. Bahkan saya nemu ini, lihat. Jadi pemeran hantu aja harus berpenampilan menarik. Dan lowongan pekerjaan di Indonesia itu seringkali bertele-tele dan nggak sesuai dengan bobotnya. Yang saya tahu, lowongan pekerjaan di luar negeri itu straight to the point pada apa yang akan dikerjakan dan sesuai dengan bobot pekerjaan tersebut. Misalnya, lowongan yang dicari adalah seorang video editor. Requirement-nya jelas. Yang dicari penguasaan software apa dan job desk-nya sesuai dengan lowongannya. Kalau di sini kan semuanya dicampur adukkan. Orang marketing disuruh pegang sosmed lah, orang sosmed disuruh pegang website lah. Nggak heran kan kalau cari kerja di Indonesia itu sulit. By the way, Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya, ini sebenarnya adalah keresahan banyak orang di Indonesia, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu sejak awal memang seringkali mensyaratkan sesuatu yang nggak penting dan aneh gitu. Misalkan ngelamar kerja jadi kasir, syaratnya adalah harus berpenampilan baik gitu. Apa pentingnya? Emang kalau misalkan baik, apa kita berpenampilan datang ke menarik Indomaret atau Alfamart harus ngeliatin kasirnya gitu kan? Enggak juga, itu justru adalah syarat-syarat yang diskriminatif. Seandainya syarat itu diberlakukan di negara-negara yang sudah maju, itu udah perusahaannya udah langsung dibully habis-habisan. Kan ya bentuk fisik manusia itu kan bukan apa yang dia inginkan memang sejak lahir dia kondisi seperti itu. Dan kalau memang ada perbaikan-perbaikan, ya perbaikan itu kan membutuhkan uang dan itu tidak ada korelasinya dengan kinerja, nggak ada korelasinya dengan dedikasi, nggak ada hubungannya dengan apapun, ya biasa-biasa aja, itu mah kodrati aja gitu. Nah, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya karena kita itu adalah negara yang serba formalistis, semuanya formalistis. Pendidikan kita juga kan sebenarnya formalistis, belajar ini itu padahal nggak terlalu kepake. Nanti ketika ngelamar kerja syaratnya begini dan begitu, padahal nanti di dunia kerja juga nggak akan ada yang seperti itu. Berarti ikutan tes CPNS misalkan, itu soal-soalnya itu adalah soal-soal yang nggak akan berguna juga untuk membuktikan apakah seorang itu memiliki dedikasi dan
loyalitas terhadap negara atau tidak itu sama sekali. Jadi semuanya itu adalah formalitas. Termasuk dalam pemilu kita formalitas. Aslinya kan feodalis, tapi kita ngakunya demokratis gitu. Sampai ada ilmuwan yang nyebut bahwa Indonesia itu adalah demokrasinya demokrasi bohongan gitu. Itu udah lumrah aja seperti itu gitu. Jadi bukan hanya syarat kerja di Indonesia yang aneh-aneh, tetapi semua hal di Indonesia itu memang banyak yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita sampai sekarang belum menemukan relevansinya apa. Kenapa belum sampai menemukan relevansinya apa? Karena hampir semua yang kita lakukan atas nama legalitas atau keresmian atau hal yang semacam itu, ofisial dan lain-lain, itu semuanya baru formalitas, esensinya kita belum nemu. Maka nanti kalau kita sudah menjadi negara maju, barulah nanti syarat-syarat kerja itu pasti akan relevan. Begitu. Jadi ngelamar kerjalah ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah relevan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang bikin persyaratan yang aneh-aneh, berarti perusahaan itu juga memang belum relevan. Seorang pria asal Bekasi menggugat Mahkamah Konstitusi untuk meminta penghapusan syarat batas usia lowongan pekerjaan karena mengaku telah lelah dengan syarat pelamar pekerjaan yang memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi populasi muda di Indonesia saat ini lagi meningkat drastis. Yap, seperti yang kita tahu, bahwa saat ini lowongan pekerjaan di Indonesia memiliki syarat-syarat yang seabrek-abrek, yang artinya harus berpenampilan menarik, usia maksimal 27 tahun, harus bisa kendarai tank, bisa mukul nyamuk, dan masih banyak lagi. Namun tentu saja persyaratan-persyaratan tersebut sangat memberatkan bagi para pelamar pekerjaan, apalagi fresh graduate yang harus mendapatkan minimal 2 tahun pekerjaan. Lah, mereka aja baru lulus. Hal inilah yang menurut banyak pemuda di Indonesia merasa keberatan. Pria ini kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas peraturan tersebut, yang mana peraturan perusahaan saat ini sebenarnya mengacu pada keputusan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pria yang bernama Leonardo ini kemudian menganggap syarat-syarat itu diskriminatif dan harus dihapus, dan meyakini banyak perusahaan yang justru menambah-nambah persyaratan menjadi sangat ketat sehingga menyulitkan pemuda Indo untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana menurut kamu? Apakah peraturan ini benar-benar harus dihapus atau dipertahankan saja, namun lebih diringankan? Bisa nggak kerja di Jerman? Bisa. Sampai umur, Mama sampai Korla. bongkok. Bunda Korla. Nggak ada pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Maka Indonesia itu nggak kaya-kaya penduduknya. Miskin semua. Kenapa? Pemerintahnya memiskinkan rakyatnya sendiri. Ya, bukan rakyatnya yang miskin. Pemerintahnya memiskinkan rakyat karena tidak memberikan pekerjaan. Alasannya apa? Masih memilih umur lah, ini tetek bengek segala macam, banyak kali seleksinya. Orang mau cari makan aja banyak. Yang penting mereka bisa kerja, bisa diajarin, udah. Mesti cari yang pengalamannya apa, naik kapal laut. Indonesia kadang-kadang ini aku paling gak suka Indonesia ini. Bagaimana manusia bisa berkembang dengan hidupnya? Bagaimana Indonesia dengan maju dengan ekonomi? Itulah pepatah kata, yang kaya makin kaya, yang miskin makan tai. Sakit hati dengernya. Jujur aku sakit hati dengernya. Umur 30 udah gak bisa kerja. Batas usia kerja cuma sampai 30 tahun, 25 tahun. Apa coba kayak gitu, peraturan apa itu? Kalau aku punya presiden, aku berharap presiden siapapun milihnya. Ya, aku nggak bicara politik, tapi aku berharap siapapun presidennya, tolong dimudahkan pekerjaan buat masyarakat Indonesia, biar nggak melarat Indonesia itu. Ya, itu janji kalian sebagai presiden. Ya, separuh kaki kalian di dunia, separuh kaki kalian di neraka. Ingat itu. Para pemimpin Indonesia, camkan ya. Siapapun kalian jadi presiden nanti, tolong dipermudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat kerjaan, dan jangan banyak komentar, jangan banyak cincong. Ini itu. Company kalau misalnya banyak peraturan yang nggak jelas, suruh tutup. Cuma memperkaya diri. Nggak penting siapa presidennya, mau Prabowo kayak mau Anies, mau Ginanjar, ya. Mata kan harus jeli, ya. Kok jadi Ginanjar? Nasib Ganjar. presiden di tangan rakyat. Ya, nasib presiden di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Ingat itu. Partai tidak bisa memenangkan suara rakyat. Rakyat memberhentikan presiden, itu hak rakyat. Jadi kalau misalnya kalian jadi memilih siapa presidennya, lihat 5 tahun kerja dia. Kalau dia nggak bisa tidak bisa memperkaya rakyatnya, turunkan, ganti yang bisa. Yang paling penting rakyat harus kaya, jangan miskin.
Itu aja udah memudahkan kerjaan. Nggak banyak alasan umur 20 tahun, umur 30 tahun, jenggotan kayak apa kayak cari pengangguran, nggak ada itu semua. Yang penting rakyatnya bisa kerja, diajarin kalau nggak bisa, punya ilmu dan tidak bodoh dan idiot, nggak banyak bacot. Kerjakan, nggak pakai orang dalam. Tegakkan hukum yang benar. Jangan melanggar hukum. Ya guys, jadi kalau di Indonesia itu ini pengalaman pribadi juga ya. Kerja kalau kita ngelamar cuma-cuma tanpa bawaan orang dalam itu sulit sekali untuk bisa diterima ya. Harapannya tuh kecil. Tapi kalau kita ada orang dalam yang membawa atau referensi lah atas nama ini, dia bekerja di bagian apa, jabatannya punya gitu, dan membawa orang yang mau melamar itu pasti diterima. 95% pasti diterima. Tapi kalau cuma kita ngelamar, bawa lamaran dari rumah tanpa relevansi atau tanpa bawaan dari orang dalam, itu kecil kemungkinan bisa diterimanya. Jadi alasannya tuh macam-macam lah untuk menolaknya secara halus. Seperti itu. Coba deh buat teman-teman komen kalau memang pernyataan saya ini salah. Lanjut ya. Kalau presidennya diam selama 3 tahun, turunkan lagi. Cari yang lain. Ganti siapa dia. Begitu modelnya sekarang harusnya. Biar yang kaya-kaya makin kaya, yang miskin jadi kaya juga. Aku jarang-jarang ngomong kayak gini ya. Memang aku nggak setuju kalau kayak gitu. Harus lihat umur lah. Harus lihat pengalaman. Kalau orang nggak bisa kerja, gimana dapat pengalaman? Anak bayi aja mesti diajarin dulu bisa makan, baru bisa makan. Punya pengalaman makan bubur, baru bisa makan nasi. Jangan bawa apa sara ya. Yang penting kalau presidennya, siapapun presidennya, tolong kayakan masyarakatnya. Jangan memiskinkan masyarakat. 3 tahun gak ada perkembangan tentang pekerjaan masyarakat, susah cari duit, turunkan. Ganti presiden lain. Ini kenapa di Indonesia sulit cari kerja? Di Indonesia sulit cari kerja karena pertumbuhan populasi yang lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan kerja. Coba bayangin, setiap tahun banyak lulusan baru yang memasuki pasar tenaga kerja. Lulusan SMA sederajat di Indonesia aja pada tahun 2022 3,7 juta orang. Sementara jumlah pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Ketimpangan antara permintaan dan penawaran keterampilan juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Beberapa industri atau sektor mungkin mengalami kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Sementara banyak pencari kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kesulitan dalam mencari kerja adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat atau tidak seimbang. Ketika ekonomi sedang lesu, perusahaan cenderung mengurangi jumlah perekrutan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi biaya. Gue harap pemimpin presiden yang baru ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak buat Indonesia. Ya amin. Semoga pemimpin yang baru kita, Pak Prabowo, bisa menyelesaikan masalah ini ya, masalah syarat-syarat untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan. Amin. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Semoga diberi kesehatan, rezekinya selalu diberikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.